Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Maulida Utami, mahasiswi PPG Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Dengan nomor induk mahasiswa 2102528993. Saya adalah guru SKI di MTS Darussaadah Kabupaten Sukabumi. Hari ini, Senin 12 Januari 2026, saya akan melaksanakan video uji kinerja. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Baik. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Ibu hari ini sehat luar biasa. Ketua kelas Aisyah, disiapkan ya. Mohon dipimpin. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa mulai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makin mencintai negara ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya diharap berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku jadi pandu ibuku. Indonesia sebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Selesai. Semuanya boleh duduk kembali. Semuanya hadir hari ini ya. Hari ini hari apa? Tanggal Agni Nurul Fadilah. Present. Ilpan Wahyudi. Siti Aisyah, Siti Halimatus Sa'diyah, Wardatul Khairiyah, Muhammad Awalaita. Oke, that's good. Alhamdulillah hari ini ada 4 orang aja yang tidak hadir. Ya, semuanya karena sakit dan 1 orang karena izin. Mari kita doakan sama-sama yang sakit semoga cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, hari ini pembelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Judul pembelajaran kali ini adalah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai apa? Oke, Ibu mau bertanya beberapa soal nih ya. Adakah yang tahu panggilan Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi? Boleh diangkat tangannya? Oke, Azka? Al-Amin. Al-Amin. Artinya apa? Terpercaya. Yang terpercaya. Teman-teman ada yang pernah dengar juga? Pernah. Betul nggak Al-Amin? Betul. Oke. Nabi Muhammad itu lahir di mana sih? Tumbuh di mana sih? Di kota mana? Di kota Mekah. Oke, semuanya udah tahu tuh tentang Nabi Muhammad itu dulunya disebut Al-Amin karena terpercaya, dan juga Nabi Muhammad lahir dan besar di kota
Mekah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian mengenal Nabi Muhammad dengan kepribadiannya, juga kalian mengenal keadaan Jazirah Arab sebelum Islam. Sebelum itu pra. Jadi bagaimana keadaan Jazirah Arab pra-Islam. Oke. Senyum? Semuanya ingat sekarang lagi belajar? Oke, berdiri dulu, kita tepuk semangat. Tepuk semangat ya. Oke. Tepuk semangat. Sekali lagi ya. Oke. Tepuk semangat. Yeay, tepuk tangan. Seperti yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya, kita akan belajar tentang kondisi Jazirah Arab pra-Islam. Simak video ini baik-baik, tuliskan hal-hal yang penting yang kalian temukan dari video ini. Kehidupan bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat Islam masuk di Jazirah Arab, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, akhlak mulia tersebar. Penduduk lembah Mekah mengenal tauhid dan jauh dari kesyirikan. Beberapa masa setelah wafatnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, terjadi perubahan besar di tanah Mekah. Agama tauhid tergerus oleh ombak kesyirikan. Kemudian waktu terus berlalu, keimanan pun tergerus budaya dan pemikiran. Masuklah berhala-berhala ke Ka'bah yang suci. Penduduk tanah suci di sekitar Baitullah Al-Haram menjadi penyembah berhala. Akhirnya, agama Nabi Ibrahim hanya dipegang oleh sebagian kecil masyarakat. Pelajaran bagi kita umat Islam di Indonesia, tauhid yang dibawa oleh para rasul yang bertempat di tanah suci bisa berganti menjadi agama pagan penyembah berhala. Tidak ada yang menjamin negeri ini, Indonesia yang kita cintai, akan selamanya menjadi negara mayoritas umat Islam kalau kita tidak belajar dan mengkaji agama ini, kemudian mendakwahkannya. Apakah masyarakat Arab beriman kepada Allah? Puja-puji terhadap patung berhala telah menjadi agama dan budaya masyarakat Arab. Meskipun demikian, tidak sedikit pun mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu yang menciptakan mereka dan alam semesta. Mereka yakin Allah sang pencipta. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Oke, tadi kalian sudah memperhatikan, menyimak video tentang kondisi Jazirah Arab pra-Islam. Sebelum Ibu jelaskan secara singkat dan kita belajar melalui LKPD dalam kelompok nanti, ada yang bertanya? Ibu, saya mau bertanya. Boleh, Syahda, silakan. Apa agama yang dibawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Oke, Syahda, pertanyaan bagus. Apa agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail? Di Ibu simpen dulu soalnya ya, nanti jawabnya. Ada lagi yang mau tanya nggak? Angkat tangannya. Oke, Fakih, silakan. Mengapa Nabi Muhammad diutus untuk bangsa Arab? Mengapa Nabi Muhammad diutus untuk bangsa Arab? Oke. Kenapa tidak di Indonesia saja? Kenapa tidak di Indonesia aja? Oke, Fakih, thank you pertanyaannya. Tepuk tangan teman-teman untuk Syahda dan Fakih. Kalian harus tahu, mungkin kalian juga sudah tahu, kalau Ka'bah itu dibangunnya kan pas di zaman Nabi Ibrahim, ya. Sama Nabi Ismail itu dibangun. Agama apa sih? Mereka kan Nabi Allah, jadi mereka itu beriman kepada Allah, cuman namanya bukan Islam, ya. Tapi memang disebutnya agama tauhid. Ada artinya apa sih tauhid itu? Mengesahkan Tuhan. Jadi emang dari Nabi Ibrahim juga itu udah Allah itu ya satu ilah. Ilah itu satu ya, satu Tuhan. Jadi bangsa Arab pada zaman itu tuh yang kayak sepupunya Siti Khadijah dan keluarganya, Abdul Muthalib itu menyembahnya Allah.
Ya, mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail, yakni agama tauhid. Gitu. Jadi Nabi Muhammad itu adalah membawa Islam yang dulu pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Cuma namanya belum Islam gitu. Bukan Islam namanya, tapi agama tauhid. Gimana Syahda? Terjawab gak? Oke, agama tauhid ya. Kemudian Fakih, pertanyaannya lucu nih. Bagus ya, bagus, itu sangat senang pertanyaannya. Mengapa Nabi Muhammad diutusnya ke orang Arab? Kenapa sih nggak di Indonesia aja, Bu? Gitu ya. Tapi kamu harus tahu nih, kenapa nggak di Indonesia aja? Pada zaman Nabi Muhammad diutus tuh belum ada Indonesia. Indonesia itu belum lahir. Lagian kan kalian tahu kalau Indonesia ini juga dulunya adalah Nusantara. Dulunya kan kerajaan-kerajaan kan, kalian tahu. Nah, belum ada tuh. Jadi belum, Indonesia itu, Nusantara ini tuh belum terjamah gitu. Jadi belum ada pengisinya gitu zaman dulu tuh, ya. Jadi nggak ada yang semasa gitu sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau peradaban Romawi, peradaban Persia itu udah ada, ya. Kalau dia tahu Roma, tahu Roma? Ada kota Vatikan nih, Vatikan di Roma, cenanya. Nah, itu adalah udah ada tuh peradaban Romawi. Persia juga ada, peradaban Persia tuh udah ada. Kenapa sih diutusnya di orang Arab, enggak di orang Romawi, enggak di orang Indonesia, enggak di orang Persia, Bu? Karena orang Arab itu paling tepat untuk didatangi Nabi. Kenapa? Nah, merujuk kepada video tadi tuh yang kalian tonton, ya, kita udah belajar letak geografisnya, ya. Kita udah tahu Jazirah Arab itu dibagi dua, ada Jazirah Arab Tengah, ada Jazirah Arab Tepi. Kalau yang di tengah itu tuh pegunungan, ya. Terus orang-orangnya disebut suku Baduy. Mereka itu bercocok tanam, bertani madu, ya. Tapi mereka tinggalnya nomaden. Sedangkan kalau yang di tepi itu mereka tinggalnya kayak di kotanya gitu. Ada Ka'bah, kan? Mereka itu berjualan, berdagang. Mereka itu juga orang-orang yang ahli dalam bersyair. Jadi kan kalian tahu tuh, kalau zaman sebelum Islam disebutnya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyahnya itu sebetulnya spesifik, guys. Boleh ditulis ya, sambil ditulis. Jadi sebetulnya kenapa Nabi Muhammad diutus di bangsa Arab? Karena satu, tulis, orang bangsa Arab itu memiliki sifat yang loyal. Loyal itu apa, Bu? Setia. Orang Arab itu memiliki sifat yang loyal. Loyal itu apa? Setia. Dua, orang Arab itu cerdas. Orang Arab itu cerdas. Contohnya, mereka pandai bersyair. Mereka pandai bersyair, bukan berpantun, ikan hiu, ikan lele, bukan begitu. Bersyair. Bersyair itu kayak memberikan kata-kata mutiara, kata-kata yang indah, kata-kata pujangga gitu. Kata-kata yang puitis, bersyair itu namanya. Mereka pandai memuji, mereka pandai mengagumi gitu. Terus, tapi kekurangannya apa? Itu tadi kelebihan. Kekurangan orang Arab itu satu, mereka suka berperang. Mereka suka berperang. Arab itu suka mabuk-mabukan. Suka apa lagi? Mengundi nasib. Suka apa lagi? Mengubur anak perempuan hidup. Nah, itu ditulis sudah. Nah, jadi gimana nih, Fakih? Jadi kenapa nggak diutus ke orang Indonesia aja? Karena jawabannya adalah Indonesia belum lahir. Indonesia belum ada di dunia ini. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW dimulai lahir sampai diutusnya, belum ada tuh Nusantara, ya. Karena Islam masuk ke Indonesia itu abadnya udah abad ke sini gitu. Terus kenapa di Arab? Orang Arab itu kelebihannya satu, mereka itu pinter.
Mereka itu cerdas, mereka itu loyal. Tapi kekurangannya itu, makanya diutus di orang Arab gitu loh. Kenapa juga nggak di Romawi atau Persia? Karena mereka udah punya ideologi. Kalau orang Roma, orang Persia juga udah punya ideologi. Kalau orang Arab tuh kayak dia masih nyari identitas gitu. Saya mau kemana? Kalian kan tadi tahu ada 7 kepercayaan ya kan di Jazirah Arab pra Islam gitu. Gimana? Paham nggak? Bisa? Oke, sekarang bagi kelompok ya. Ibu punya ini LKPD. Apa sih LKPD, Bu? Lembar kerja peserta didik. Nah, kita bagi kelompok ya. Oke, kalian ambil 1 kertas di sini. Jangan dulu dibuka. Bukanya nanti bareng-bareng. Ibu kasih tahu ya. Oke, sok kesini ke depan. Ayo, Dek, ambil 1. Ayo. Ambil. Jangan dulu dibuka. Oke. Jangan dulu dibuka. No, don't open. Don't open. Take 1. Close wahid. Ambil 1 aja. Jadi gini, kalian baca itu hewan apa, kalian cari temennya itu pakai suara hewan yang ada di situ. Oke? Ya. Everyone please stand up, berdiri. Kumna. Oke. Everyone, semuanya. Kalian hari ini jadi hewan ya. Cari temennya dengan suaramu. 1, 2, 3. Ayo bersuara. 1, 2, 3. Oke, kukuruyuk. Silakan yang kukuruyuk ke Cherokee. Pembagian kelompok sudah. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ini adalah tugas kelompok yang kalian harus baca dan kalian kerjakan. Oke, mari kita baca lembar kerjanya. Yang harus kalian kerjakan hanya yang nomor 1 aja. Yang tugas 1, yang ada tugas 2 itu nggak dikerjakan. Boleh dibaca dulu. Silakan dibaca dulu. Oke, waktu diskusinya sudah selesai, saatnya presentasi atau menjelaskan hasil diskusi. Kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 1, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Oke, boleh Alia? Sok? Tentang? Jika kita melakukan kegiatan atau pembukaan, maka kita tidak akan perintah Allah dan akan jelasnya dan terhadap diri sendiri. Iya, betul.
Nomor 3, sebutkan satu contoh perilaku di zaman sekarang yang mirip dengan kebiasaan umat Islam. Apa aja tuh? Menggunakan narkoba atau obat-obatan, Minum komik. Heeh. Nomor 4, bagaimana cara mengatasinya dengan berbagai Salam. Kami akan mengolah atau menggunakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Sekarang kelompoknya, kelompok 6, kelompok di Firly. Oke, dari 1 ke 6 dulu. Oke, maju semuanya. Oke. Guys, ayo maju-maju. Jangan malu-malu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang berjudi. Oke. Ya, berjudi itu apa? Kebiasaan nomor 3. Yang sama dengan mengundi nasib zaman jahiliyah apa? Berjudi, bermain. Seperti judi on. Waktu diskusinya sudah habis, sudah ada yang presentasi 2 kelompok. Nanti kelompok lain di pertemuan berikutnya, ya kalian kerjakan lagi. Refleksinya adalah bahwa Rasulullah SAW memang diutus. Pertamanya dia lahir dari bangsa Arab, tetapi beliau adalah rahmatan lil alamin. Apa rahmatan lil alamin itu? Adalah karunia untuk seluruh alam. Jadi termasuk kita yang ada di Indonesia. Kalau Rasulullah SAW tidak diutus menjadi nabi, maka kita perempuan kayaknya nggak ada, udah dikubur pas kita lahir, ya. Mungkin juga kita akan masih suka mabok-mabokan, gak suka minum air putih. Kenapa? Gak ada yang melarang, gak ada pedoman dalam Al-Quran ataupun dalam hadis seperti itu. Jadi intinya kita harus sering bersyukur bahwa kita menjadi orang Islam, kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita bisa selamat, kita bisa hidup, yang perempuan dimuliakan, yang laki-laki juga dimuliakan oleh Islam. Alhamdulillah. Mari sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad 3 kali hari ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, kesimpulannya bahwa Rasulullah SAW lahir di kota Mekah. Jazirah Arab itu memiliki 4 batas. Ada dua bagian jazirah, tengah dan tepi. Kalau yang di tengah itu nomaden, yang di tepi itu menetap. Zaman jahiliyah itu mereka tidak punya moral, tetapi orang Arab pada masa itu loyal dan juga pintar, ya. Dengan kekurangan dan kelebihannya, Allah mengutus Nabi Muhammad di tengah-tengah bangsa Arab. Oke. Paham semuanya? Tepuk tangannya dong. Ya, karena pelajarannya sudah habis. Mari bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kepada ketua kelas, mohon untuk doa, pimpin doa mau pulang, ya. Baca doa mulai. Baca doa selesai. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran sudah selesai. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.